Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Trisandi, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, semester 4C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Baik, berbicaranya saya di sini yaitu tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan dengan judul materi Sistem Pendidikan di Negara Finlandia yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin, MPDI. Baik, langsung saja saya akan memaparkan beberapa rangkaian materi yang akan saya bahas di dalam sistem pendidikan di negara Finlandia. Yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat negara Finlandia. Revolusi sistem pendidikan Finlandia dalam Mahmud 2013 dimulai sejak tahun 1965 ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang yaitu Parallel School System atau biasa disebut PSS dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional yaitu 9 tahun. PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Upaya ini ditempuh pemerintah Finlandia untuk memeratakan kemampuan seluruh murid tingkat pendidikan wajib dasar. Sudah tentu hal ini menurut kerjasama lebih erat antara pemerintah, pihak penyelenggara pendidikan, khususnya para guru, masyarakat, dan orang tua dalam memantau perkembangan pendidikan dan pembelajaran anak murid guna memastikan bahwa tiap-tiap murid tersebut dapat mengikuti dan memahami materi pelajaran yang diberikan di jenjang pendidikan dasar. Dan kurikulum pendidikan di daerah diterapkan secara seragam dengan sedikit penambahan materi pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yaitu skill dan kompetensi khusus atau kompetens yang dibutuhkan oleh tiap-tiap daerah. Jadi itu untuk kurikulum yang berada di negara Finlandia seperti itu. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Finlandia. Nah, jadi sistem pendidikan di Finlandia itu memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif. Dan di negara Finlandia memiliki kurikulum yang tidak pernah berubah. Hal ini menyesuaikan dengan kultur yang ada di negara tersebut. Jadi Kementerian Pendidikan di Finlandia menyatakan bahwa pendidikan merupakan sektor pendidikan yang paling berpengaruh dalam perekonomian negara. Di dalam sistem pendidikan global terdapat GREM yang berfungsi sebagai acuan bagi setiap negara dalam menjalankan sistem pendidikan. GREM berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. Jadi, pada hal tersebut, GREM menekankan pada prinsip bahwa keberhasilan pendidikan dapat diukur melalui tes atau suatu kompetisi yang dapat melihat kualitas dari setiap individu. Namun, dalam hal ini, negara Finlandia memiliki pertentangan dengan adanya sistem global, tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi masyarakat yang bertentangan dengan prinsip kerja GREM. Jadi masyarakat Finlandia cenderung khawatir ketika mereka tidak bisa mendapatkan kesetaraan pendidikan dari pemerintah. Mereka sudah sadar akan pentingnya pendidikan bagi pembangunan. Maka dari itu, timbul rasa khawatir jika tidak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, lalu pemerintah Finlandia mengusung pendidikan tanpa dikenakan biaya hingga pada pendidikan tinggi untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Nah, dan di sini juga terdapat pula tingkat pendidikan di negara Finlandia. Pada tingkat ini terbagi menjadi 6 bagian menurut
Wikipedia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan prasekolah. Yang kedua, pendidikan dasar. Yang ketiga, pendidikan menengah atas. Yang keempat, pendidikan umum. Yang kelima, pendidikan vokasi. Yang keenam, pendidikan tinggi. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana itu tingkat pendidikan di negara Finlandia yang terbagi menjadi 6 menurut Wikipedia yang saya jelaskan. Nah, di sini yang pertama, pendidikan prasekolah, di mana pendidikan prasekolah di Finlandia itu terdiri dari 2 jenis. Pendidikan usia dini, yaitu dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun, yang bersifat pilihan, dan pendidikan pradasar, yaitu pada usia 6 tahun. Jadi yang bersifat wajib. Semua fasilitas buku, sekolah, makanan harian, dan transportasi bagi murid yang tinggal jauh dari lokasi sekolah ditanggung oleh pemerintah. Jadi di sini pendidikan prasekolah apabila disamakan dengan di Indonesia itu sama halnya seperti pendidikan anak usia dini atau pendidikan TK, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar di Finlandia itu merupakan fase wajib belajar 9 tahun bagi setiap anak berusia 7 sampai 16 tahun. Di sini pendidikan dasar itu apabila disamakan dengan pendidikan yang ada di Indonesia, sama halnya seperti pendidikan sekolah dasar dan sampai ke jenjang sekolah menengah pertama, yaitu SMP, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pendidikan menengah atas, di mana di sini pendidikan menengah atas di Finlandia terdiri dari 2 jenis, pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Jadi kalau disamakan dengan Indonesia, itu sama halnya kalau pendidikan menengah atas itu seperti SMA dan SMK, seperti itu dari tingkatannya. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan umum. Jadi di mana di sini Agensi Kependidikan Nasional Finlandia menentukan sasaran dan target pembelajaran serta modul pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Nah, jadi sama halnya kalau di Indonesia itu seperti tingkat pendidikan SMA dan MA gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi ini terdiri dari 8 bidang pendidikan yang memberikan lebih dari 50 sertifikasi vokasi. Jadi kalau pendidikan vokasi ini lebih terarah pada seperti tingkat pendidikan SMK yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Kalau pendidikan vokasi di Finlandia sama seperti halnya tingkat pendidikan SMK di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan tinggi, di mana di Finlandia ini memiliki 2 jenis universitas, yaitu Universitas Umum dan Universitas Ilmu Terapan. Yaitu Universitas Umum mengedepankan riset dan instruksi ilmiah, sedangkan Universitas Ilmu Terapan memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Jadi seperti itu tingkat pendidikan tinggi di Finlandia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan di negara Finlandia. Jadi yang pertama, keunggulan sistem pendidikan di Finlandia itu seperti yang pertama, sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Kemudian yang ketiga, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat, kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Kemudian yang kelemahannya yaitu pendidikan sistem di negara Finlandia memiliki kelemahan. Maksudnya memiliki 2 kelemahan, yaitu hanya bisa diterapkan pada negara kecil seperti ya Finlandia gitu.
Kan apabila diterapkan di Indonesia itu tidak mumpuni, karena di Indonesia itu jiwa SDM-nya itu lebih banyak daripada di negara Finlandia. Kemudian tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.